kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran paparan radiasi hambur di instalasi gawat darurat COVID-19 RSUD Bendan Pekalongan sebagai upaya proteksi radiasi. Pendahuluan. Latar belakang, pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Pekalongan menyediakan ruang IGD khusus pasien COVID dan pasien non-COVID, sekaligus menyediakan ruang pemeriksaan radiologi sementara di IGD untuk melakukan screening pasien COVID. Sehingga perlu adanya pengukuran paparan radiasi hambur untuk evaluasi ruangan baru tersebut. Karena ruangannya masih di bawah standar yang disarankan oleh Bepeten. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui nilai paparan radiasi hambur di IGD COVID RSUD Bendan Kota Pekalongan. Hasil dari pengukuran pada penulisan makalah ini menjadi bahan evaluasi dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh manajemen rumah sakit sebagai upaya mengoptimalkan proteksi radiasi. Metode atau landasan teori. Teori yang pertama mengenai proteksi radiasi. Proteksi radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi. Paparan radiasi sendiri merupakan penyinaran radiasi yang diterima oleh manusia atau materi, baik disengaja atau tidak, yang berasal dari radiasi interna maupun eksterna. Optimasi proteksi merupakan suatu upaya untuk membuat dosis yang diterima serendah mungkin yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi, atau suatu usaha untuk membuat dosis yang diterima oleh pasien serendah mungkin dengan tetap menjaga kualitas citra yang diperoleh seoptimal mungkin. Nilai batas dosis merupakan dosis terbesar yang diizinkan oleh kepala badan yang dapat diterima oleh pekerja radiasi dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat pemanfaatan tenaga nuklir. Perkap Bapeten nomor 4 tahun 2013 menetapkan nilai batas dosis bagi pekerja yaitu dengan nilai dosis sebesar 20 milisievert dalam satu tahun tertentu dan dosis untuk masyarakat umum sebesar 1 milisievert per tahun. Kemudian inverse square law. Radiasi elektromagnetik bergerak pada garis lurus dan mengikuti dimensi dari berkas yang sebanding dengan jarak titik sumber atau S. Dengan ini menyebabkan area berkas sinar sebanding dengan kuadrat jarak dari titik sumber. Inverse square law merupakan cara termudah untuk mengurangi paparan radiasi sinar X. Dosis dari sumber titik akan berkurang sebesar kuadrat jaraknya. Dengan mundur selangkah, dapat mengurangi laju paparan hingga 4 kali lipat. Air kerma atau laju kerma udara berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber, sehingga semakin jauh jarak dari sumber, laju kerma udara berkurang 4 kali lipat. Kerma sendiri merupakan energi kinetik atau elektron sekunder yang dilepaskan per unit massa bahan. Dengan kata lain, intensitas radiasi berbanding terbalik proporsional dengan kuadrat jarak dari sumber titik. Hanya intensitas sinar X yang akan berkurang dengan jarak, tetapi energi foton tidak berubah. Metode. Alat dan bahan pesawat sinar X yang digunakan merupakan pesawat radiologi umum mobile SMAM Roll 15 dengan kapasitas maksimum 125 kVp 200 mA 6,3 second 250 MAS. Alat ukurnya kita menggunakan survei meter dengan merek Fluke Biomedical dengan tanggal kalibrasi 12 Februari 2020. Faktor kalibrasi 1,04.
Ketidakpastian 8,8%. Objek yang kita gunakan merupakan objek water quantum CT scan kepala. Objek ini digunakan sebagai penghambur radiasi. Dan kenapa kita gunakan water quantum CT scan kepala? Karena bentuknya kecil dan mudah dibawa atau dipindahkan. Faktor eksposi yang kita gunakan 90 GeV dan 32 MAS merupakan faktor eksposi terbesar yang mungkin digunakan. Nah, tanggal pengambilan data 21 Januari 2021. Pengambilan data menggunakan alat pelindung diri lengkap seperti apron dan kacamata. Oke, ini merupakan denah lokasi pengukuran paparan. Eksposi dilakukan pada 8 titik di sekitar ruang pemeriksaan dengan surveimeter. Di titik A, B, C, dan D, titik A plus 1 meter, B plus 1 meter, C plus 1 meter, dan D plus 1 meter. Nilai paparan radiasi hambur pada surveimeter ditampilkan dalam satuan mikrosievert per jam, kemudian dikonversi menjadi milisievert per tahun dengan asumsi waktu standar National Council on Radiation Protection and Measurement atau NCRP report nomor 147, yakni 1 tahun sama dengan 2000 jam kerja. Data yang ditampilkan merupakan nilai paparan yang telah dikurangi dengan radiasi latar dan dikalikan dengan faktor koreksi surveimeter dalam satuan mikrosievert per jam. Hasil dan pembahasan. Tabel berikut merupakan hasil pengukuran paparan radiasi hambur di ruang IGD COVID-19, ruang pemeriksaan radiologi, dan dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai paparan yang melebihi batas toleransi untuk masyarakat umum dengan nilai terbesar mencapai 1,68 mikrosievert per jam atau 3,36 milisievert per tahun. Nilai paparan tersebut melebihi toleransi untuk masyarakat umum meskipun untuk petugas masih di bawah ambang batas. Nah, solusi yang bisa diambil sebagai tindak lanjut proteksi radiasi yaitu memasang pelindung pada dinding ruang pemeriksaan atau menggunakan tabir mengelilingi pasien saat melakukan pemeriksaan atau memindahkan ruang pemeriksaan ke ruang yang berukuran lebih luas agar tidak mengenai masyarakat umum karena ruangan tersebut terletak di tempat yang cukup strategis, banyak petugas medis di sekitarnya. Dan manajemen rumah sakit menindaklanjuti dengan memberikan ruangan yang lebih luas untuk mengurangi paparan radiasi untuk masyarakat umum. Kesimpulannya, ukuran ruang pemeriksaan radiologi yang tidak sesuai standar per Kabupatен menunjukkan hasil paparan radiasi yang melebihi nilai batas dosis untuk masyarakat umum. Tindak lanjut yang dilakukan manajemen RSUD Bendan yaitu dengan memberikan ruangan yang lebih luas, dan kita telah melakukan pengukuran juga, dan ruangan tersebut mampu menurunkan nilai paparan radiasi di area sekitar di ruang radiologi darurat dan telah sesuai dengan standar yang diatur dalam Perkabupten. Merupakan daftar pustakanya. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat.